Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, wabil khusus para subscriber channel Cahaya Sholawat, dan juga saudaraku yang sudah like dan berkomentar serta membagikan video channel Cahaya Sholawat ini, kami doakan semoga saudaraku sekeluarga senantiasa dalam kebahagiaan, dimudahkan urusannya, disehatkan lahir batinnya, dilancarkan rezekinya, dikaruniai pasangan dan keturunan yang menyenangkan hati, dan dimudahkan Allah untuk selalu mendapat anugerah terbaik dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang dikenal sebagai malam pengampunan dosa, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki bahwa malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Maghfirah, yakni malam pengampunan atas dosa-dosa. Sayyid Muhammad menyebutkan adanya hadis yang menunjukkan bukti bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam Maghfirah. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Mu'ad bin Jabal, yang artinya Allah memandang semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa musyrik dan dosa kemunafikan yang menyebabkan perpecahan. Sebagian ulama ahli hadis menilai hadis di atas adalah hadis dhaif, namun masih tetap bisa diamalkan karena terkait dengan fadail amal. Kedhaifannya juga tidak terlalu parah. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama hadis sebagaimana yang telah disebutkan oleh An-Nawawi dalam takribnya. Apakah pada malam nisfu Sya'ban semua dosa dapat diampuni? Ternyata jawabannya tidak. Meskipun malam nisfu Sya'ban adalah malam ampunan, namun tidak serta-merta semua dosa umat manusia bisa diampuni pada malam itu. Apalagi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan apapun di malam ini, maka tidak serta-merta bisa mendapatkan ampunan. Sayyid Muhammad al-Maliki menyebutkan ada beberapa amalan yang mestinya dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu tadarus Al-Quran, istighfar, dan zikir. Beliau juga menjelaskan bahwa selain syirik dan orang munafik yang menyebabkan perpecahan sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis di atas, ada beberapa dosa yang tidak bisa serta-merta diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Menurut Sayyid Muhammad, ada dosa-dosa yang tergolong sebagai dosa besar yang juga tidak akan diampuni pada malam-malam pengampunan dosa seperti nisfu Sya'ban dan juga malam-malam pengampunan yang lain. Bahkan dosa-dosa seperti ini adalah dosa-dosa yang patut dijauhi, baik di malam yang penuh ampunan seperti nisfu Sya'ban, bulan Ramadan, Asyhurul Hurum, serta malam-malam ampunan yang lain. Pendapat tersebut sesuai dengan hadis sahih riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. An Abdillah qala qultu ya Rasulullah ayyu dzambi a'dham? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qala thumma madza? Qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Qala thumma madza? Qala an tuzani halilata jarik. Artinya, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling berat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Menjadikan sesuatu hal sebagai persamaan dari Allah yang telah menciptakanmu," atau syirik. Kemudian Abdullah berkata, "Apalagi wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Membunuh orang tuamu karena engkau takut dia makan bersamamu." Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi wahai Rasul?" "Kamu berzina dengan istri tetanggamu." Dari hadis di atas bisa dipahami bahwa selain syirik dan munafik,
ada dosa-dosa lain yang termasuk sebagai dosa besar dan tidak serta-merta bisa diampuni di malam nisfu Sya'ban, yaitu dosa membunuh orang tua dan berzina. Perilaku membunuh orang tua sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangatlah berdosa. Selain menghilangkan nyawa seseorang, perilaku ini juga merupakan bentuk durhaka anak kepada orang tua. Setiap manusia berakal dan berhati nurani tidak akan pernah membenarkan perilaku keji ini. Maka wajar jika perilaku ini bernilai dosa besar. Selain membunuh orang tua, dosa berzina juga tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, bahwa berzina dengan tetangga termasuk perbuatan dosa besar. Maka dosa besar ini juga tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban. Berzina, apalagi dengan orang yang mempunyai pasangan, selain berdosa besar juga dapat menimbulkan kehancuran rumah tangga dan keluarga. Lalu apakah dosa-dosa besar tersebut bisa diampuni? Jika Allah berkehendak, maka tentu saja bisa. Dosa-dosa besar tersebut bisa diampuni jika pelaku dosa tersebut bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, yaitu taubat nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan keluarga kita dari perbuatan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun kita di jalan yang benar serta diridhoinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk sebagai hamba-hamba yang diampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.